Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Faisal Habib dengan nomor pokok mahasiswa 201446001087 dari kelas A520 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri Tegal Panggung. Yang pertama itu ada deskripsi kultur sekolah. Kultur sekolah adalah sebuah pembiasaan turun-temurun yang ada di sekolah tersebut yang diterapkan dengan cara pembiasaan. Kultur sekolah sebelum adanya pandemi COVID-19 berbeda dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Adapun pembiasaan yang ada di SD Negeri Tegal Panggung sebelum adanya pandemi COVID-19 antara lain itu yang pertama ada pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin adalah pembiasaan yang dilaksanakan setiap hari secara rutin di lingkungan SD Negeri Tegal Panggung. Yang pertama itu adalah ucapan selamat pagi di pintu masuk SD Negeri Tegal Panggung. Kemudian yang kedua ada jabat tangan kepada petugas apel. Kemudian literasi 10 menit dan dibukukan, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat jam 10 karena untuk selalu mengenang saat detik-detik proklamasi kemerdekaan 1945. Kemudian ada sholat duhur berjamaah, kerja bakti bersama di minggu ketiga setiap bulan, piket harian anak, infak harian dan hari Jumat, tadarus rutin, kemudian memutar lagu daerah sebelum jam 7 dan saat istirahat. Kemudian ada pembiasaan terprogram. Pembiasaan terprogram merupakan pembiasaan yang diprogramkan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan rutin dilaksanakan. Adapun pembiasaan terprogram yang ada di SD Negeri Tegal Panggung ya seperti panggung literasi, kemudian kurban Idul Adha, infak Ramadan, pesantren Ramadan, halal bihalal, doa bersama sebelum ASPD kelas 6, kemudian ada persami, Kamis Pahing dan Hari Jadi Kota Jogja, kegiatan pendalaman agama bagi non-Islam seperti Natal, Paskah, seperti itu. Kemudian ada pembiasaan kegiatan keteladanan yang meliputi seperti pembiasaan tertib dalam memakai seragam sekolah, pembiasaan minat baca siswa, pembiasaan hidup bersih dan sehat, penanaman budaya sekolah adiwiyata, kemudian pembiasaan nilai keagamaan dan akhlak mulia. Kemudian yang ke B ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi yang ada di SD Negeri Tegal Panggung sudah ada di ruang kepala sekolah dan susunannya sudah sangat terstruktur dan baik sesuai dengan ketentuan pendidikan. Kemudian ada tata kelola sekolah berkaitan tugas tenaga pendidikan. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, supervisor, pemimpin atau leader, kemudian ada inovator dan motivator. Kemudian ada komite sekolah. Tugas komite sekolah di antaranya adalah menyusun ADART komite sekolah, kemudian mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Kemudian ada yang ketiga, ada guru. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Guru juga bertugas sebagai membuat perangkat pengajaran berupa MP, program tahunan, semester, program rencana pengajaran, program mingguan guru, dan LKS. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Kemudian yang selanjutnya ada melaksanakan analisa hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing, pengimbasan atau pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar,
membuat alat pelajaran atau alat peraga dan yang lainnya. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan seperti mengelola kelas, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi dana tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi siswa, buku pelajaran buku kelas, tata tertib siswa, penyusunan pembuatan artistik bulanan siswa, dan lain-lain. Kemudian ada pustakawan sekolah. Pustakawan sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan seperti perencanaan pengaduan buku-buku bahan pustaka media elektronika, pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku bahan pustaka media elektronika, melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat. Kemudian ada tata usaha. Tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan seperti penyusunan program kerja tata usaha, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenaga kerjaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. Kemudian ada tim kurikulum yang bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan seperti menyusun dan menjabarkan karir pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau peraturan dan program yang dibuat oleh sekolah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh warga sekolah, di mana dalam mengimplementasikannya harus mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti itu sendiri. Sehingga jika ditaati dapat membuat suasana sekolah kondusif. Tata tertib guru dan terbagi antara tata tertib guru dan karyawan. Seperti diantaranya adalah sebelum memulai mengajar, guru dan karyawan harus sudah siap di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan mengisi daftar hadir. Selanjutnya ada guru siap mengajar dan siap di sekolah pada hari kerja dengan berpakaian sesuai dengan ketentuan. Guru dan karyawan yang tidak masuk kerja harus ada surat keterangan yang sah. Kemudian guru boleh meninggalkan sekolah dengan izin kepala sekolah. Setiap guru wajib memahami kurikulum yang berlaku di sekolah. Di antaranya seperti itu. Lanjut, kemudian ada tata tertib di SD Tergiti Palembanggung. Yang pertama itu ada kegiatan belajar mengajar KBM, seperti kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan lagu wajib atau lagu dolanan. Kemudian siswa yang terlambat 10 menit atau lebih tidak harus mendapat izin dari guru piket. Kemudian ada kegiatan pembelajaran diawali dengan dan diakhiri dengan berdoa. Sebelum kegiatan pembelajaran diadakan kegiatan literasi. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Siswa pulang setelah jam pelajaran akademik, tambahan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian upacara dan senam kesegaran jasmani. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, hari besar atau hari yang ditentukan mulai pukul 7. Siswa melaksanakan upacara dengan tertib dan hikmat. Siswa memakai seragam sekolah lengkap ketika upacara. Siswa yang tidak memakai seragam lengkap mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Siswa yang terlambat datang membuat barisan sendiri. Setiap hari Jumat dilaksanakan SKJ dan atau Jumat bersih. Kemudian juga tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah juga ada. Kemudian ada identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Di antaranya ada upacara bendera hari Senin, kemudian upacara memperingati hari nasional seperti upacara memperingati hari Kartini, upacara memperingati hari kemerdekaan, upacara memperingati hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, seperti itu. Kemudian
Ada kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama ada kegiatan kurikuler. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah disusun mengacu pada struktur kurikulum sekolah yang telah disahkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada kegiatan kokurikuler tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama itu ada kunjungan ke museum untuk kelas atas. Dan pada masa pandemi dilaksanakan secara virtual. Kemudian yang kedua ada klinik sains, itu membimbing siswa yang memiliki kelebihan di bidang matematika dan IPA. Kemudian ada kegiatan literasi bekerjasama dengan Perpusda, kemudian panggung literasi dan mengundang narasumber workshop literasi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, diantaranya di SD Negeri Tegal Panggung ini ada ekstrakurikuler pramuka, tari, drum band, TPG, TIK, bahasa Inggris, angklung, musik, batik, dan futsal. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Jadi yang pertama ada cuci tangan sebelum dan sudah makan, membuang sampah pada tempatnya, piket dalam kelas, seragam batik digunakan pada hari Jumat, pramuka di hari Rabu, memutar musik daerah pada waktu istirahat, lagu nasional sebelum masuk, Indonesia Raya jam 10. Kemudian yang ke-9 ada observasi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam kelas, terdapat perbedaan dalam mengajar antara kelas rendah dan kelas atas. Di kelas rendah, guru harus benar-benar sabar dalam mengajar karena peserta didik banyak yang tidak memperhatikan guru dalam mengajar. Malah mereka berjalan-jalan di dalam kelas, menoleh ke belakang, asik ngobrol dengan temannya. Belum lagi di kelas rendah, khususnya di kelas 1, masih banyak sekali peserta didik yang belum bisa membaca, sehingga guru harus membacakan soal ketika ulangan harian berlangsung dan siswa memahami apa yang dibacakan oleh guru di depan. Berbeda dengan yang ada di kelas tinggi, ketika guru menjelaskan di depan kelas, hanya ada 1 ataupun 2 siswa saja yang tidak memperhatikan guru, dan ketika mereka ditegur akan langsung didengarkan dan menurut. Cara pengajaran pun bisa main logika cepat, berbeda dengan di kelas rendah tadi. Dan pengamatan saya di kelas tinggi, ketika mereka habis olahraga dan dilanjutkan dengan pembelajaran di dalam kelas, banyak sekali siswa yang mengantuk dan akhirnya tidak memperhatikan guru saat mengajar. Kemudian poin terakhir adalah refleksi. Berdasarkan pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Negeri Tegal Panggung yang telah dilaksanakan dan dianalisis, maka ada beberapa poin penting yang dapat diambil. Yaitu yang pertama, SD Negeri Tegal Panggung berusaha menciptakan ruang-ruang yang cukup bagi peserta didik untuk berkarya dan mengoptimalkan semua ranah dari mulai afektif, kognitif maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 1 hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal dan kondusif. Hal ini disebabkan karena program PLP 1 merupakan kegiatan bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikan semua pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang ketiga, ada pendidik merupakan salah satu agen sosial di lingkungan sekolah, maka dari itu hendaknya sebagai calon pendidik harus memiliki kemampuan dalam hal mengatur waktu dan berkomunikasi dengan baik. Kemampuan ini akan berdampak positif apabila calon pendidik dapat menempatkan posisi dirinya dan mengetahui siapa yang diajak berkomunikasi dalam pembelajaran di kelas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.